Perkenalkan, nama saya Saliha Nurul Putri, mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik konseling individual mengenai masalah siswa yang kecanduan gadget dengan teknik penguatan positif. Silakan disimak. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya, Bu. Mari duduk dulu ya, kita duduk dulu di sini. Nah, jadi biar kamu nyaman nih, kita atur posisi duduk dulu ya. Baik, Bu. Gimana, udah nyaman duduknya atau mau tukaran? Kamu di sini, Ibu di situ. Gak apa-apa, Bu, saya di sini aja. Oke. Sebelumnya mohon maaf nih, Bu, tapi Ibu panggil saya kenapa ya, Bu? Jadi sebelumnya Ibu mau berterima kasih nih sama kamu karena kamu udah mau kesini, nggak terpaksa kan? Enggak, Bu. Nah, jadi Ibu ingin mengajak kamu untuk melakukan proses konseling, gimana? Tapi Bu, saya kurang paham, Bu, apa itu konseling. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan sama kamu apa itu proses konseling, gimana kamu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, sebelumnya kamu udah kenal belum sama Ibu nih? Tahu, Bu, tapi saya nggak kenal. Nah, karena belum kenal, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Boleh, Bu? Kamu duluan atau Ibu duluan nih? Ibu duluan aja. Perkenalkan diri. Ibu duluan. Ibu aja. duluan. Oke. Jadi perkenalkan, nama Ibu Saliha Nurul Putri. Nah, jadi Ibu adalah salah satu guru BK di sekolah kita. Nah, jadi kamu boleh panggil Ibu Saliha boleh, Ibu Nurul boleh, Ibu Putri juga boleh, pokoknya senyaman kamu aja. Jadi kamu mau manggil Ibu apa nih? Ibu Saliha aja. Oke, boleh. Sebelumnya ada yang ingin kamu tanyakan lagi tentang Ibu? Ibu tinggal di mana, Bu? Ibu tinggal di Atuk Jawa. Kamu tahu Atuk Jawa? Tahu, Bu, kakak sepupu saya tinggal di situ. Oh iya? Oh, Iya. berarti jangan-jangan tuh kakak sepupu kamu kawan Ibu tuh. Kamu tinggal di mana? Di Lamagang, Bu. Oh, di Lamagang. Berarti nggak terlalu jauh juga ya sama tempat tinggal Ibu. Nanti kapan-kapan kalau kamu main ke Atuk Jawa bisa mampir ke rumah Ibu. Boleh, Bu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Nggak ada, cuma itu aja. Nah, kalau udah selesai nih Ibu perkenalkan diri, sekarang giliran kamu ya yang perkenalkan diri. Namanya siapa? Nama saya Rahmi Ramayani, Bu. Saya kelas 11 IPS 1. Oh, kelas 11 IPS 1, berarti wali kelasnya Bu Rosma ya? Iya, benar, Bu. Oh, terkenal nih anak kelas IPS 1, murid-muridnya tuh pinter-pinter. Apalagi kan kalau anak IPS itu jiwa sosialnya tinggi gitu kan. Mana ada, Bu? Oke, nah jadi Ibu boleh panggil kamu apa nih? Apa Rahmi atau ada panggilan rumah biar akrab gitu kan? Rahmi aja, Bu. Panggil. Oke, Rahmi aja berarti ya. Nah, jadi Rahmi sebelum ke sini tadi masuk pelajaran apa nih? Pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika. Gimana belajarnya? Lancar? Ya, gitu loh, Bu. Saya kalau matematika, Bu, agak kurang. Kenapa begitu? Saya pusing, Bu, kalau sama angka-angka. Susah saya mengertinya. Sebenarnya matematika itu seru loh kalau kita pelajari. Kan matematika itu sebenarnya dia menyenangkan. Jadi semangat terus ya belajar matematikanya. Ya, terima kasih. Jadi pelajaran apa nih yang Rahmi suka? Rahmi. Kalau Rahmi pribadi lebih suka pelajaran kesenian, Bu. Oh, kesenian. Emang udah kelihatan nih dari muka-muka Rahmi calon seniman nih. Amin. Nah, jadi kan tadi Rahmi katanya belum tahu tuh proses konseling gimana. Sebelumnya berarti Rahmi belum pernah mengikuti kegiatan konseling ya? Belum, Bu. Ini yang pertama berarti. Oke, berarti karena Rahmi belum tahu, jadi Ibu bakal jelasin dulu nih ke Rahmi ya, bagaimana itu proses konseling. Nah, jadi proses konseling itu adalah bantuan yang Ibu berikan kepada Rahmi untuk mengatasi atau mencari solusi masalah-masalah yang sedang Rahmi rasakan sekarang. Nah, jadi di sini Ibu sebagai guru BK dan Rahmi sebagai peserta didik akan Ibu bantu untuk mencari solusi secara bersama-sama mengenai masalah yang sedang Rahmi alami. Nah, juga di sini di dalam konseling ini kita harus terbuka, harus sukarela, dan juga Rahmi nggak perlu takut tuh nanti misalnya nggak mau cerita karena takut dibongkar sama orang. Rahmi nggak perlu takut karena di sini Ibu bakal menjaga rahasia Rahmi, yang mana
semua yang kita bicarakan di sini hanya Ibu dan Rahmi yang tahu. Nah, jadi Ibu harap Rahmi nggak perlu takut, dan juga Ibu harap Rahmi bisa terbuka nih sama Ibu. Jadi proses konseling kita bisa berjalan dengan lancar, dan juga Rahmi sukarela kan kesini. Ya Bu, nggak ada paksaan. Oke, bagus. Gimana Rahmi, sudah paham? Paham Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, gimana kalau kita sepakati kontrak waktu dulu? Maksudnya Bu? Nah, jadi kan kita mau melakukan proses konseling nih. Nah, jadi kita tuh menyepakati berapa lama kita melakukan proses konseling. Nah, gimana menurut Rahmi? Kalau 30 menit boleh? Boleh Bu. Oke, berarti kita melakukan proses konseling pada hari ini selama 30 menit ya Rahmi? Oke, baik Bu. Oke, jadi gini Rahmi. Jadi Ibu banyak menerima laporan nih dari guru-guru kalau Rahmi itu suka main HP waktu jam pelajaran sekolah di kelas. Benar begitu Rahmi? Gimana ya Bu? Nggak apa-apa, Rahmi ceritakan aja sama Ibu, karena sesuai janji Ibu tadi, Ibu kan akan menjaga rahasia Rahmi. Jadi Rahmi nggak perlu takut untuk menceritakan semuanya sama Ibu. Katakan saja ingin Rahmi ceritakan, karena di sini juga Ibu secara sukarela mendengar Rahmi. Jadi Ibu harap Rahmi bisa menceritakan apa yang Rahmi ingin katakan sama Ibu. Ya Bu, benar. Gimana ya Bu? Saya pribadi emang kayak suka kali Bu main HP. Emang kayak di HP itu saya bisa dapat banyak hal Bu, menurut saya. Saya kadang-kadang ya selain bisa buka Instagram, saya bisa buka TikTok, saya bisa nonton drama, saya bisa banyak banget yang saya melakukan di HP. Juga kalau mungkin di kelas saya main HP, iya Bu, saya emang secara sadar nggak sadar saya emang terbuka HP Bu. Mungkin pertama ada masuk notif, tapi tiba-tiba saya udah lali sama yang lain, sama aplikasi yang lain lagi. Oh, berarti Rahmi benar ya ada main HP di kelas, karena Rahmi suka nih mainin aplikasi-aplikasi yang di HP ya. Benar Bu. Selain itu, apa yang bikin Rahmi suka main HP nih? Selain itu Bu, saya di HP juga saya sering menggambar lewat HP. Saya menggambar animasi kayak komik gitu Bu. Habis saya juga ada nulis cerita di HP. Habis itu saya juga banyak kawan-kawan online saya Bu, jadi kayak sering sharing tentang gambar, tentang cerita gitu. Oh, jadi Rahmi juga suka menggambar di HP ya, bikin komik, terus juga bikin cerita gitu ya? Nah Bu, Oh, jadi Rahmi suka sekali ya main HP? bisa dibilang gitu Bu, emang kayak senang aja Bu. Ya, tapi kalau di kelas nggak boleh kan sebenarnya main HP? Iya Bu, cuma kan saya nggak sadar juga Bu, saya buka HP itu ya pertama mungkin ada masuk pesan atau apa dari orang, tapi kayak udah terbuka yang lain lagi ya. Habis itu mungkin apalagi Bu kalau misalnya yang mata pelajaran yang membosankan Bu, kayak matematika, fisika, ekonomi, itu saya udah pusing Bu, udah saya buka HP terus. Oh, jadi Rahmi sering bosan di kelas ya, jadi Rahmi mutusin untuk main HP aja gitu ya? Iya Bu. Kalau ketahuan tuh biasanya gurunya gimana tuh? Marah, ada yang marah bukan, tapi juga pernah sekali diambil Bu HP-nya. Oh, diambil HP-nya. Terus Rahmi gimana pas diambil HP-nya tuh? Ya berusaha dapatin balik Bu, minta sama gurunya. Habis itu rupanya ibu tuh kasih ke wali kelas Bu kan. Ya habis itu rayu wali kelas, habis itu teman kasih juga minta bantu sama orang tua. Oh, jadi Rahmi HP-nya itu sempat disita ya sama guru. Terus Rahmi minta tolong orang tua Rahmi untuk ambil ke wali kelas. Terus HP-nya balik Bu. Cuma berapa hari ya, ada 2 hari, kayak hari ini diambil, itu sehari nggak ada HP. Cuma di rumah tetap kan ada yang lain Bu. Oh, berarti Rahmi ada HP lain gitu di rumah ya? Nggak juga, misalnya kayak kayak tablet bukan, kan masih ada yang lain, jadi masih nggak terlalu itu. Oke, jadi Rahmi kalau ke sekolah tuh berarti selalu bawa HP ya? Iya Bu, pernah sempat kayaknya emang nggak bisa Bu kalau nggak bawa HP. Pernah sempat sekali itu nggak bawa, kayak lupa bukan, jadi emang balik lagi sih, udah mau sampai tapi kayak emang harus balik, nggak bisa. Oh, harus bawa jadinya. Nah, jadi misalnya nih Rahmi misalkan lupa bawa HP, terus kan tuh Rahmi di sekolah nggak main HP itu kan, nah itu gimana? Nggak bisa juga?
nggak tahu bilang mah nggak bisa ya. Oke, nah jadi gini. Jadi kan Rami sering main HP tuh di kelas kan. Nah, teman-teman Rami pernah tahu nggak kalau Rami tuh sering main HP di kelas? Kami rasa tahu bu, apalagi yang dekat sama Rami ya. Tapi kalau misalnya yang di depan pas belajar mungkin nggak tahu. Jadi teman Rami gimana tuh reaksinya waktu ngeliat Rami main HP? Reaksi. Ya apa ya, ada yang tegur atau yang gimana gitu? Oh paling cuma kalau teman sebelah paling cuma kayak tegur gitu aja bu. Ya kami dengar cuma nanti main lagi. Oh gitu. Oke. Nah jadi Ibu mau tanya nih sama Rahmi. Jadi gimana tuh perasaan Rahmi waktu Rahmi main HP gitu? Perasaan saya waktu saya main HP bu, ya saya senang bu. Kayak saya merasa dapat kesenangan saya tuh lewat HP emang bu. Kayak banyak hal yang bisa saya dapatkan lewat HP. Oh jadi Rahmi mendapat kesenangan itu dari HP ya? Ya bu. Tapi kalau main sama teman-teman gitu, Rahmi senang juga nggak? Ya biasa aja sih bu, gak yang gimana-gimana juga. Saya merasa saya lebih senang duduk sendiri main HP bu. Kalau HP saya bisa buat cerita, saya tuh senang kali bu menggambar, buat cerita di situ. Habis itu juga banyak hal, misalnya saya bisa sharing-sharing sama kawan-kawan saya yang kawan-kawan online saya yang sering ikut-ikut menggambar ya bu, yang suka menggambar. Kalau duduk sama teman-teman bu paling cuma ngomong gitu aja, jadi saya lebih suka membuka HP aja. Oh jadi Rahmi lebih memilih untuk main HP ya dibandingkan kumpul sama teman-teman gitu ya? Bisa dibilang gitu. Oke, jadi Ibu mau tahu nih, jadi hobi Rahmi itu apa? Saya bu, banyak sih bu hobi saya, cuma yang paling saya suka tuh untuk saat ini tuh menggambar bu. Emang saya dah alhamdulillah udah banyak ikut lomba juga bu, walaupun cuma online gitu. Wah, bagus sekali ya Rahmi. Oh pantesan ya Rahmi suka pelajaran kesenian karena Rahmi suka menggambar ya? Ya bu, saya suka kali. Oke Rahmi, nah Ibu mau tanya nih, Rahmi kalau di rumah sering bantu Bunda nggak? Jarang sih bu, saya di rumah lebih sering main HP saya rasa. Oh jadi Rahmi kalau di rumah tuh jarang bantu orang tua ya? Ya bu. Tapi anak MP itu harus bantu orang tua kan? Jadi Rahmi kalau pulang sekolah tuh biasanya ngapain? Atau Rahmi ada lakukan aktivitas lain di rumah? Amin. Kalau pulang sekolah tuh kita pulang siang bu. Saya pulang siang tuh saya makan bu. Habis saya makan saya sholat. Habis itu kadang saya mandi, kalau nggak saya nggak mandi. Itu saya buka HP saya sampai mungkin ketiduran. Habis itu pas bangun sorenya mandi, buka HP lagi sih. Begitu aja bu. Oke, berarti Rahmi pulang sekolah tuh lanjut main HP lagi ya? Ya. Kalau belajar tuh Rahmi sering nggak belajar di rumah gitu malam pulang sekolah? Jarang sih bu, saya belajar kalau misalnya ada ujian atau ulangan gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa, kalau nggak ada apa-apa saya nggak belajar. Kecuali ada tugas bu. Kalau tugas saya, kalau saya bisa saya buat, kalau saya nggak bisa saya buat di sekolah. Oke, berarti Rahmi sehari-harinya emang main HP terus-terusan ya? Ya bu. Oke, kalau malam itu Rahmi ada baca-baca buku atau kegiatan lain yang Rahmi lakukan sebelum tidur gitu? Enggak bu, saya main HP lagi bu sampai malam, sampai tengah malam mungkin bu. Emang saya nggak sadar ya bu. Kayak tengah malam saya sering begadang, tidurnya lah jadi tengah-tengah malamnya itu. Oh jadi Rahmi juga sering begadang ya karena keasikan main HP gitu ya? Ya, saya sering nonton juga kan tengah malam. Oke, nah jadi Rahmi tahu nggak apa dampak kalau Rahmi itu terus-terusan main HP gitu? Mata jadi sakit bu, soalnya dari minus matanya kan nggak bagus bu. Itu satu. Dampak lain? Ya, jadi banyak terbuang waktu sih bu, Ya, jadi lalai. bagus. Nah jadi benar yang kayak Rahmi katakan itu, kalau kita terus-terusan main HP mata kita jadi sakit kayak yang Rahmi bilang kan, karena kan kita lihat layar terus gitu kan, mata kita kena radiasi, terus juga kepala kita pasti pusing kalau main HP terus kan. Rahmi ada pusing nggak? Iya bu, saya kadang juga merasa pusing sih bu, tapi ya emang keenakan aja bu, emang enak. Terus juga seperti Rahmi bilang tadi, waktu Rahmi habis karena main HP terus, jadi Rahmi nggak sempat belajar, nggak sempat
buat tugas gitu kan. Ya, Bu. Oke, Ibu mau tanya nih sama Rahmi. Rahmi ada merasa perubahan nggak pada diri Rahmi atau perbedaan selama Rahmi terus-terusan main HP gitu? Ada sih Bu, saya merasa selama ini sudah parah sih suka main HP-nya. Saya sekarang lebih sering menyendiri, habis itu waktu ngumpul sama keluarga atau sama kawan-kawan saya lebih sering buka HP aja, nggak fokus dengar orang, nggak fokus dengar orang bicara. Habis itu juga misalnya kalau orang tua saya minta bantu atau ngapain, saya mungkin ngelakuinnya sambil pegang HP juga, udah nggak bisa jauh-jauh dari HP rasanya. Gitu ya. Berarti Rahmi ngerasa kalau diri Rahmi itu jadi lebih suka menyendiri gitu ya. Kalau mengenai pembelajaran gitu, ada perubahan yang Rahmi rasakan? Iya Bu, saya merasa selama ini nilai saya semakin turun Bu. Habis juga udah semakin jarang belajar. Habis itu ya tugas saya banyak yang kosong, makanya mungkin nilai saya makin anjlok ya Bu. Oke Ibu, paham keadaan Rahmi. Jadi Rahmi ngerasa Rahmi lebih suka menyendiri, terus juga nilai Rahmi menurun gitu kan, karena Rahmi terus-terusan main HP gitu. Nah, jadi kalau Rahmi merasakan seperti itu, biasanya apa yang Rahmi lakukan gitu? Saya pribadi udah coba sih Bu, coba untuk kayak nggak mau pegang HP dulu, misalnya pas lagi duduk sama orang tua atau sama kawan, kayak fokus buat dengar. Tapi emang secara sadar nggak sadar saya pasti terbuka Bu, apalagi pas saya belajar di kelas, misalnya lagi pembelajaran, itu emang saya udah mau coba fokus, mau dengar guru yang ngejelasin. Tapi emang kayak apalagi udah kalau saya udah bosan, emang tangan saya refleks aja Bu ke HP. Gitu ya. Tapi menurut Rahmi, apakah dengan Rahmi menyendiri, nggak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang sekitar, terus juga Rahmi kan juga ada keinginan untuk mencoba belajar, tapi juga akhir-akhirnya buka HP lagi gitu kan. Menurut Rahmi, itu bikin perubahan nggak pada diri Rahmi? Enggak Bu, sama sekali enggak sih Bu, masih gini-gini aja. Oke, berarti Rahmi sudah paham ya permasalahan yang Rahmi hadapi sekarang. Paham Bu, cuman saya nggak tahu Bu harus ngelakuin apa yang harus saya lakukan untuk bisa menghadapi masalah ini agar saya bisa fokus untuk belajar, bisa nggak terlalu fokus ke HP lagi, nggak kecanduan ke HP. Oh, jadi Rahmi bingung ya? Kira-kira apa yang membuat Rahmi bingung? Ya Bu, saya bingung aja Bu. Saya udah mencoba, tapi saya mau nggak bisa Bu. Nanti balik juga ke situ, nanti pasti pegang juga HP Bu. Jadi Rahmi bingungnya tuh karena Rahmi udah mencoba untuk nggak main HP, tapi akhirnya tetap main HP juga gitu ya? Iya Bu, saya nggak tahu harus ngelakuin apa. Saya bingung. Oke, jadi Rahmi nggak tahu mau gimana gitu ya. Biasanya Rahmi kalau diajak keluar gitu sama keluarga atau diajak pergi sama teman-teman belajar sama-sama atau pergi sama keluarga, Rahmi biasanya bawa HP juga ya? Bawa Bu. Kalau nggak bawa HP tuh gimana perasaan Rahmi? Pas saya kalau nggak bawa HP ya kayak ada yang hilang Bu. Jadi saya emang keseringan saya bawa HP Bu. Kalau saya pergi kemanapun emang saya bawa HP setiap hari. Jadi nggak bisa Bu kalau nggak bawa HP. Kalau lagi ngumpul sama keluarga berarti main HP juga Rahmi? Iya Bu. Kalau Rahmi lagi ngumpul tuh sama keluarga, biasa keluarga Rahmi tuh suka negur nggak gitu, kayak Bunda Rahmi? Negur sih Bu, marah kan, tapi ya saya pas marah saya taruh HP-nya, habis nanti pas udah nggak sadar lagi saya buka lagi. Oh, berarti Rahmi waktu ditegur berhenti sebentar, habis itu nanti lanjut lagi main HP gitu ya? Ya Bu, saya kayak emang nggak bisa Bu, emang kayak terbuka aja, emang banyak saya buka Instagram, saya buka TikTok, saya buka Twitter. Belum lagi yang gambar-gambar saya tuh, belum lagi yang bacaan-bacaan saya, banyak Bu. Oke, jadi ya, kalau teman di media sosial kamu lebih banyak berkomunikasi sama teman di sekolah-sekolah atau teman di sekitar rumah, apa lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman di media sosial kamu? Lebih banyak sama teman-teman media sosial sih Bu. Kalau teman-teman sekolah ya paling gitu aja. Kalau misalnya mereka ngajak keluar juga saya jarang keluar Bu, saya lebih sering di rumah ya. Malas Bu saya keluar, nggak suka. Jadi banyak teman-teman di media sosial Bu.
Oh, jadi Rahmi itu lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman di media sosial gitu ya daripada sama teman-teman yang di sekolah gitu. Oke. Nah, tadi kan Rahmi ada bilang tuh kalau Rahmi takut karena juga nilai Rahmi menurun gitu kan. Berarti Rahmi ada perasaan menyesal nggak gitu kalau Rahmi main HP terus-terusan seperti itu? Menyesal sih Bu, ada perasaan menyesal apalagi pas misalnya hari ini keluar nilai, saya lihat nilai saya kan, nilai saya menurun, itu pasti menyesal. Tapi waktu saya udah menyesal dalam saya buka HP lagi ya, saya udah hilang sih Bu rasa menyesal, rasa sedih itu. Saya jadi lebih senang lah, menemukan kebahagiaan saya lagi. Jadi gitu. Jadi gimana nih, Rahmi tadi katanya bilang Rahmi nyesal, Rahmi takut kalau nilai Rahmi menurun gitu kan. Tapi Rahmi akhirnya juga buka HP lagi. Itu gimana menurut Rahmi? Salah sih Bu, nggak betul juga, nggak baik. Cuma itulah Bu, saya bingung saya harus apa, saya nggak tahu Bu. Emang mungkin udah kecanduan parah, nggak tahu lah Bu. Emang saya nggak bisa jauh-jauh dari HP. Berarti bisa dibilang kalau Rahmi itu maksudnya udah terikat kali sama HP Rahmi gitu ya, nggak bisa dipisahkan lagi gitu. Saya udah ya Bu, betul. Saya udah HP dari kecil, saya udah mulai main HP, mungkin saya udah terbiasa ya Bu. Oh, berarti Rahmi udah suka main HP tuh dari kapan tuh? Dari SD? SD saya udah SD kelas 6 saya udah punya HP sendiri gitu ya. Habis itu SMP, SMA udah, iya Bu. Dari SD saya udah punya HP, udah main. Tapi mungkin masih belum banyak hal yang maksudnya aplikasi yang belum terlalu banyak. Ini sekarang kan makin berkembang terus Bu, jadi makin banyak lagi yang saya dapatin. Oh, berarti Rahmi udah lama ya? Udah berarti menggambar-gambar di HP itu juga udah lama gitu ya? Udah, saya mulai menggambar di HP itu dari SMP kelas 2, kelas 2, kelas 3. Pertama saya suka menggambar ya lewat kertas itu kan, kayak biasa. Cuma kadang pas dapat aplikasi di HP itu memang kayak lebih mudah, lebih gampang ya, bisa dibagiin juga kan. Saya udah mulai gambar di HP itu dari SMP kelas 2. Oke, berarti Rahmi udah dari dulu gitu ya main HP gitu. Ya, memang saya rasa agak susah Bu. Cuma sekarang mungkin agak lebih parah ya Bu. Ya mungkin sekarang lebih parah dari yang dulu ya, semakin lama makin parah menurut saya Bu. Kalau dulu mungkin saya masih fokus menggambar, kalau sekarang menurut saya udah tahu TikTok, udah tahu udah tahu Instagram gitu Bu. Oke, berarti Rahmi menyadari ya kalau Rahmi makin lama itu makin terikat gitu sama handphone. Bu, saya sadar Bu, kayak saya sekarang nih saya udah kecanduan parah sih Bu sama HP. Udah emang gak jauh-jauh dari HP, kemana pun saya pergi saya bawa HP. Bagus, berarti Rahmi sudah tahu gitu ya masalah yang Rahmi hadapi sekarang. Rahmi sudah paham masalah yang sedang Rahmi hadapi gitu. Oke Rahmi, jadi Ibu mau tanya nih sama Rahmi ada nggak memiliki keinginan untuk berubah kebiasaan Rahmi yang selalu main HP itu? Pastinya ada sih Bu. Oke, karena Ibu senang mendengar Rahmi ada keinginan untuk merubah kebiasaan Rahmi yang selalu ingin main HP. Nah, jadi Ibu juga ada beberapa cara nih biar Rahmi bisa mengubah kebiasaan Rahmi biar nggak main HP terus-terusan. Jadi Rahmi tuh bisa menyibukkan diri Rahmi itu dengan aktivitas lain. Rahmi kan suka menggambar kan, jadi Rahmi bisa ikut kursus menggambar. Terus juga Rahmi bisa mendaftarkan diri Rahmi pada klub menggambar gitu. Rahmi kok teman-teman Rahmi yang masuk ke organisasi-organisasi yang khusus untuk kesenian gitu. Nah juga terus Rahmi bisa lebih tanamkan dalam diri Rahmi kalau Rahmi itu bertekad untuk berubah. Rahmi emang ingin berubah seperti itu. Terus juga Rahmi harus lebih fokus lagi sama sekolah. Rahmi ingat pasti orang tua Rahmi ingin Rahmi rajin belajar gitu kan. Oke Rahmi, Ibu yakin sekali Rahmi pasti bisa merubah kebiasaan Rahmi dalam bermain HP. Pasti Rahmi bisa, Ibu yakin sekali. Jadi bagaimana kalau kita membuat kesepakatan nih? Kesepakatan? Maksudnya gimana Bu? Nah jadi gini,
Ibu ingin melihat usaha Rahmi dalam mengubah kebiasaan Rahmi dalam bermain HP. Nah, jadi nanti kalau Rahmi udah bisa mengurangi kebiasaan Rahmi main HP, terus juga Rahmi sudah mulai fokus dengan sekolah, Rahmi udah lebih rajin belajar, tidak main HP lagi di dalam kelas, Rahmi juga udah berinteraksi sama teman-teman, sama keluarga, terus juga Rahmi sudah melakukan aktivitas lain, Ibu akan memberikan reward kepada Rahmi. Reward? Ya. Reward apa itu, Bu? Nah, jadi Ibu ingin memberi hadiah kepada Rahmi kalau Rahmi bisa merubah kebiasaan Rahmi dalam bermain HP. Nah, bagaimana kalau kita memutuskan sama-sama nih reward apa yang akan Ibu berikan kepada Rahmi? Rahmi mau apa nih rewardnya? Nggak, Bu. Ibu aja Bu yang tentuin. Oke, Rahmi minta Ibu yang tentuin ya. Jadi karena Rahmi suka menggambar, terus juga Rahmi berbakat dalam menggambar, gimana kalau rewardnya itu Ibu akan memberikan Rahmi alat menggambar. Oh. Boleh Bu, saya suka Bu. Oke, syukurlah kalau Rahmi suka dengan rewardnya. Tapi ingat ya Rahmi, Rahmi mengubah kebiasaan Rahmi ini harus ikhlas dari hati, jangan hanya karena Ibu memberikan reward kepada Rahmi. Baik Bu, insya Allah saya ikhlas. Baik Rahmi, Ibu senang sekali mendengarnya bahwa Rahmi mau merubah kebiasaan Rahmi dalam main HP itu, mau mengurangi kebiasaan Rahmi main HP. Iya Bu. Kita boleh kok main HP, Ibu juga suka main HP, tapi jangan sampai kita lupa sama aktivitas yang lain. Jadi kita tuh harus memprioritaskan aktivitas lain yang lebih penting. Nah, misalnya Rahmi harus belajar nih, jadi Rahmi belajar dulu, sekolah dulu, nanti kalau udah tidak ada aktivitas lain baru Rahmi boleh main HP, boleh menggambar. Itu kan bagus juga kan untuk mengembangkan bakat Rahmi. Iya Bu, saya setuju. Ibu tahu, Ibu paham kalau keadaan yang sedang Rahmi hadapi sekarang ini tidak mudah Rahmi jalani. Tapi jangan juga Rahmi putus semangat. Rahmi harus semangat dalam merubah kebiasaan Rahmi untuk mengurangi kebiasaan main HP. Dan juga jangan jadiin beban masalah Rahmi ini, karena Rahmi pasti bisa menjalaninya. Terus juga kan Rahmi kan suka menggambar tuh kan, itu bagus sekali tuh, karena kan itu untuk mengembangkan bakat Rahmi juga kan. Tapi jangan sampai hal itu jadi membuat Rahmi lalai dengan aktivitas lain. Terus juga Rahmi lupa berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Terus juga Rahmi nggak fokus sama belajar. Nah, jadi Rahmi harus bisa membagi waktu antara sekolah, HP, dan hobi Rahmi. Iya Bu, baik, saya akan bersungguh-sungguh. Bagus sekali ya Rahmi. Ibu yakin kalau Rahmi bersungguh-sungguh, Rahmi pasti bisa mencapai tujuan Rahmi. Jadi kalau Rahmi bersungguh-sungguh, terus juga Rahmi ikhlas, pasti nanti Rahmi bisa mencapai tujuan Rahmi dengan maksimal. Terus juga jangan jadikan masalah ini sebagai beban untuk Rahmi, tapi juga jadikan masalah ini sebagai dorongan yang membuat Rahmi terus maju dan dapat mencapai tujuan Rahmi. Bagaimana? Saya paham. Tidak terasa ya Rahmi, waktu kita sudah mencapai 30 menit sesuai dengan janji kita tadi kalau kita akan melaksanakan proses konseling selama 30 menit. Nah, jadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil pada proses konseling kita pada hari ini, kalau Rahmi itu sudah kecanduan pada handphone karena Rahmi lalai dengan aktivitas-aktivitas yang Rahmi lakukan pada aplikasi-aplikasi handphone, dan juga Rahmi suka menggambar dan juga membaca cerita di handphone Rahmi begitu ya. Terus juga Rahmi sudah memiliki keinginan untuk merubah kebiasaan Rahmi dalam bermain HP secara terus-menerus. Benar begitu Rahmi? Benar. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang ada, Ibu ingin mendengar Rahmi mengemukakan kembali inti dari atau pokok dari proses konseling kita pada hari ini. Jadi Bu, intinya saya kedepannya akan berusaha ya untuk merubah ke perilaku saya yang kemarin candu dengan HP. Saya akan berusaha untuk lebih fokus terhadap belajar saya, untuk fokus terhadap lingkungan sekitar saya, untuk mengontrol diri saya agar tidak terlalu candu dengan terhadap HP. Saya akan fokus belajar ketika di dalam kelas, tidak bermain HP lagi. Oke, bagus sekali ya Rahmi. Syukurlah berarti Rahmi sudah paham dan sudah tahu apa tujuan Rahmi dan apa yang harus Rahmi lakukan. Ibu senang sekali mendengarnya, dan juga
Ibu harap Rahmi bisa melakukannya secara maksimal. Jadi ibu ingin Rahmi berjanji sama ibu kalau Rahmi itu akan bersungguh-sungguh dalam merubah kebiasaan Rahmi. Ibu, saya berjanji akan bersungguh-sungguh dalam mengubah kebiasaan saya tersebut. Alhamdulillah. Nah, jadi ibu mau tanya nih, gimana sekarang perasaan Rahmi? Perasaan saya sekarang Bu lebih lega, lebih terarah, saya tahu mau ngapain setelah ini. Alhamdulillah. Kalau begitu proses konseling kita pada hari ini ibu akhiri ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Rahmi karena Rahmi sudah mau menceritakannya semua sama ibu. Terus juga Rahmi sudah sukarela ke sini. Terus juga Rahmi sudah terbuka untuk menceritakan semuanya sama ibu. Jadi ibu harap kedepannya Rahmi bisa mencapai tujuan Rahmi. Ibu yakin Rahmi pasti bisa, dan juga Rahmi bisa mengembangkan lagi prestasi Rahmi pada pelajaran dan juga pada hobi Rahmi, yaitu menggambar. Gitu ya Rahmi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Wah, Rahmi lagi belajar ya? Hah? Iya Bu. Gimana perkembangannya Rahmi? Alhamdulillah Bu. Wah, bagus sekali ya Rahmi. Ini reward untuk Rahmi. Rahmi kan suka menggambar kan? Serius Bu? Iya. Ini untuk Rahmi. Makasih ya Bu. Ya, pertahankan ya Rahmi. Insya Allah Bu akan bertahan.